Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, kali ini izin saya ingin berbagi informasi Bapak Ibu terkait dengan hiruk pikuknya pendaftaran seleksi P3K di tahun 2024. Ternyata banyak ya menyisakan ya permasalahan-permasalahan yang terjadi selama proses seleksi P3K 2024. Ini salah satunya adalah para teman-teman honorer yang termasuk tenaga teknis. Nah, judul kita kali ini adalah honorer teknis tak punya sertifikat kesulitan mendaftar P3K 2024. Lalu, bagaimana caranya? Nah, Bapak Ibu. Baik, untuk itu silakan nanti disimak ya sampai selesai. Admin lansir dari jpnn.com, Bapak Ibu. Honorer teknis tak punya sertifikat kesulitan mendaftar P3K 2024 bisa pakai cara ini. Nah, oke, kita disimak Bapak Ibu ya informasinya. Banyak honorer ya, honorer teknis mengeluh tidak bisa mendaftar P3K di 2024. Mereka mengeluh karena ada formasi ya P3K teknis yang mensyaratkan sertifikat keahlian. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, Ketua Umum Perkumpulan Honorer K2 ya mengungkapkan banyak tenaga teknis yang tak punya sertifikat atau tidak bisa resume. Nah, itu ya. Jadi yang tidak punya sertifikat keahlian tidak bisa resume. Mereka kebingungan karena formasi-formasi yang dicari syaratnya harus ada sertifikat komputer alias keahlian. Saya sudah mengimbau kepada teman-teman untuk mencari jabatan yang tidak mensyaratkan sertifikat. Begitu katanya ya. Nah, dia menyarankan honorer agar menyesuaikan ijazah dengan jabatan. Jadi jangan memilih formasi yang ada sertifikatnya, begitu himbauannya kan? Oke. Jangan terpaku dengan formasi profesi atau formasi tempat kerja. Ada beberapa jabatan mensyaratkan sertifikat, misalnya SPMA, SMK, atau STM. Nah, kalau Dinas Pekerjaan Umum syarat wajib sertifikat kecuali STM biasanya. Dia kembali mengimbau seluruh honorer K2 agar ikut pendaftaran P3K 2024 dan terdaftar sebagai peserta seleksi di SSCASN. Ya, Sahirudin mengaku pernah menanyakan persyaratan pendaftaran P3K 2024 kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Menpan RB ya tentang syarat jabatan. Namun jawabannya dikembalikan di instansi pembinanya dan syarat itu masuk dalam analisis jabatannya gitu ya. Nah, namun jawabannya dikembalikan instansi yang masuk dalam analisis jabatannya sebab dalam undang-undang ada sistem merit yang mensyaratkan antara jabatan, kualifikasi pendidikan dan kompetensi. Jadi teman-teman jangan patah semangat ya. Saya mengimbau untuk berkonsultasi dengan BKD, BKPSDM gitu ya, jika ada masalah dengan formasi jabatannya. Jadi bisa dikonsultasikan ya. Jadi konsultasi dengan tentu ya dengan instansi yang berwenang, dalam hal ini BKD, BKPSDM di daerah masing-masing. Intinya di sini caranya adalah itu tadi. Jadi mencari formasi yang tidak membutuhkan atau yang tidak memerlukan sertifikat keahlian gitu ya. Jadi berarti kita harus rajin-rajin membuka itu supaya kita masuk gitu ya Bapak Ibu. Itu caranya ya Bapak Ibu ya untuk permasalahan tenaga teknis atau honorer tenaga teknis ini yang tidak punya sertifikat ya. Jadi supaya tidak sulit mendaftar maka tadi dikembalikan kepada daerah masing-masing, kemudian memilih formasi yang tidak ada atau yang tidak membutuhkan sertifikat keahlian. Demikian yang dapat saya bagikan informasi ini. Semoga informasi singkat ini bermanfaat Bapak Ibu. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai ya. Mudah-mudahan sekali lagi ini bisa memberikan pencerahan dan manfaat terutama bagi teman-teman P3K yang sekarang bagi teman-teman honorer yang sekarang sedang mendaftar P3K. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.